Nabi yang ganteng siapa, Bu? Katanya Nabi Yusuf. Betul. Nabi Yusuf itu jalan, ada emak-emak lagi motong buah, wa qatta'na aydiyahun, langsung motong tangannya. Gagal fokus, ganteng, lewat, ibu-ibu langsung menurut Quran wa qatta'na aydiyahun, mengiris tangannya sendiri. Begitu jalan, hah? Ganteng. Itu Nabi Yusuf. Makanya orang sekarang saya belum ketemu ada orang ganteng. Mungkin orang Manggun Jaya coba liwat di depan sini. Ya, Bu. Misalnya ada orang Manggun Jaya lewat, ada tukang gado-gado. Tahu tukang gado-gado? Lagi ada yang beli. Misalnya, Mak, gado-gado sebungkus, pakai cabai enggak? Cabein semuanya. Lagi ngulek, lewat orang ganteng, karena tete itu ulekan, pindah ke muka yang mesen. Begitu diulik, di banget abdi. Diam aja sih. Bukan diam aja, itu tahu-tahu kesini karena gagal fokus. Begitu orang ganteng lewat. Mungkin ada ibu-ibu lagi ngejemur, lihat orang ganteng, bukan baju yang dijemur, ibunya yang ngegantung dijemur. Karena yang lewat ganteng, belum ketemu saya. Nabi Yusuf berarti pemegang rekor dan ternyata saya dapatkan riwayat gantengnya baginda Nabi itu 2 kali lipat dari Nabi Yusuf. Syatrul husni. Makanya nanti mudah-mudahan kita ngelihat wajah Nabi pada hari kiamat. Amin. Yang setan aja nggak bisa menyerupakan wajah Nabi. Siapa yang mimpi melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang nomor 1 Nabi Muhammad itu pangkasepna. Halo Bu. Nomor 1 nukahiji pang sahabu Nabi Muhammad. Tadi Nabi Yusuf dibilang paling ganteng, tapi Nabi Muhammad lebih ganteng. Nanti kenapa Nabi Muhammad kegantengannya tidak menimbulkan fitnah sebagaimana Nabi Yusuf, padahal 2 kali. Nanti kita lihat nomor akhir ada yang lebih dominan. Kemudian Nabi Muhammad yang kedua, selain pangkasepna, yang kedua pangalimna. Kalau jadi alim, niat ikhlas karena Allah, pasti dimuliakan. Betul? Betul. Orang punya ilmu hidup ringan. Makanya nih santri-santri sekarang mungkin ngantuk, menderita, bangunnya awal, ngafalin Quran, tapi itu kalian sedang menanam. Nanti kalau sudah berhasil, Masya Allah, dengan ilmu, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Betul lah, betul? Juga dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Nabi Adam dimuliakan, bahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, sebabnya di samping perintah Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah mengajarkan ilmu. Makanya qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sama enggak orang alim sama orang enggak alim? Beda. Saya diundang ceramah, ibu-ibu dapat makanan enggak? Dapat konsumsi enggak? Kuenya apa aja? Banyak apa aja? Gorengan, air, buras, lemper. Ya kardus apa karung nih banyak.
Luar biasa maulid di sini mah ya. Isinya ada begitu bolu, ayatnya bolu. Ada buahnya enggak? Buah apa? Apel. Alhamdulillah. Berapa biji buahnya? 1. Saya mah 1 piring gede. Karena saya duduk dengan ulama. Ya, dengan Kiai Haji Ahmad Syamsuri dan Kiai Haji Syahid Mubarak. Duduk dekat orang alim. Salaknya aja saya hitung ada 17 kan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kemarin 2019 saya berangkat haji. 2020, 2021 kan tutup tuh. Itu haji termahal 700 juta. Ada yang 500 juta. Padahal ada yang normal, reguler paling 50 juta, 250 juta juga ada, yang 300 juta juga ada. Ada. Tapi saya dengan ilmu Bu bisa bolak-balik ke Mekah. Gratis. Udah gratis pulang dikasih arcis, cicis. Hartos. Alhamdulillah. Kemarin saya kalau masang status, minggu ini saya di Mekah. 2 minggu lagi saya udah ada di Mekah lagi. Sampai ada yang WA, Pak Ustadz kayak keten abang aja ke Mekah. Karena bahkan saya ceramah di Hong Kong, ceramah di Taiwan. Waktu ceramah di Taiwan, ya, pulang naik pesawat, saya udah pesan tuh Muslim meal, karena di sana kan negaranya bukan Muslim. Terbang dari sono ke Jakarta lumayan lama. Saya pesen Muslim meal waktu lagi check in di check-in counter. Ternyata pas dibagiin makanan, pramugarinya nyamperin saya. I'm sorry sir, we don't have Muslim meal. Artinya ada di bawah ini. Takutnya mama, kalau santri sih paham. Mama itu ngomong naon ya. Dia bilang, I'm sorry sir, I'm sorry mister, we don't have Muslim meal. Ya. Oh, saya bilang no, thank you. Kalau ente nggak punya makanan Muslim, terima kasih, saya mendingan nggak makan. Terus dia bilang, but we have chicken. Tapi kita punya ayam goreng. No, your chicken is different. Ayam siapa beda. Kalau kita kan dipotong Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah disebut Fazkurismallah alaih, disembelih. Kalau di sana nggak boleh ayam itu disembelih, nggak boleh. Di sana harus disetrum. Setrum kekejut kata hayam. Itu baru dimakan. Saya bilang your chicken is different. It's not clean for for Muslim people. No, thank you. Akhirnya dia rupanya cari kasakusuk pas di Hong Kong. Turun dulu kita dari Taiwan di Hong Kong. Rupanya dia nyari ke penerbangan lain. Akhirnya dia dapet ya, Muslim meal. Kayaknya dari Emirates, ya, dari negara Arab. Dibawain. Saya sama anak saya. Wah, berarti dia jujur nih. Saya cium, bener, kambing guling ini. Ya, kayaknya kambing habis diguling-guling. Dengan ilmu bisa kemana-mana, gratis, pulang dikasih duit. Kemarin sebelum pandemi, saya itu ke Turki. Pulang dari Turki dikasih 5.000 US. Masya Allah. Katanya 75 juta, 55.000 US. Padahal kita kesononya gratis. Duduknya di bisnis kelas, ya, itu mahal, nikmat, walaupun di pesawat bisa tidur, TV-nya juga gede, tiap saat mau minta makanan dikasih. Itu dengan ilmu. Alhamdulillah. Di Mekah juga gitu. Ini kita Ustadz nanti ada BB travel ya. Di Mekah juga, halo, taraweh itu 2,5 jam. Banyak yang nangis.
dengerin imam baca Quran. Cuma nggak bisa dibedain yang mana yang nangis kelamaan dan yang mana yang nangis nggak paham. Sebab saya pernah ketemu, hebat si bapak mah menicerik gitu, lama Pak Ustaz. Cangkel. Itu beda, yang alim mah paham, ngerti. Ya, makanya Nabi itu ternyata saya dengar di YouTube channelnya Syekh Jabir Baghdadi, ulama di Mesir, sekarang lagi ngetop. Kalau di surat Al-Kahfi ada kisah Nabi Khidir sama Nabi Musa. Betul? Ini dua-duanya masing-masing punya ilmu. Nabi Musa punya ilmu, Nabi Khidir punya ilmu. Betul? Itu dua-duanya ilmunya dijumlah, itulah Nabi Muhammad lebih pintar dari semua Nabi. Makanya Nabi selain pangkasepna, pangalimna. Halo. Ini kalau teman-teman santri yang paling alim, hafalannya paling banyak, kalau akhir tahun dikasih hadiah nggak? Disebut juara nggak? Orang tuanya bangga nggak? Orang tuanya bangga. Ya, orang tua tuh kalau ngambil rapot nilainya bagus, itu rapotnya juga nggak ditutup jalannya. Mereka mau naon rapot, isinya 9. Kalau kita lagi ulangan dulu zaman sekolah misalnya yang pakai ulangan, pakai kertas, nggak taunya dapat nilai 10 mah dibeder begini, ya kan? Tuh 10. Tapi kalau yang nilainya jelek, begitu dipanggil, dilihat guru-guru dikerus, ditelan. Mana kertas ulangan lo? Habis. Karena malu. Dan Nabi Muhammad antara ini kalau anak santri paham, Nabi Khidir ilmunya, Nabi Musa ilmunya digabung, itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi udah pangkasepna secara fisik, isinya juga bagus. Ada orang ganteng tapi oon. Ini anak-anak sini nih santri, kalau nanti ada orang ganteng tapi gelo, mau nggak? Wah ganteng nih, begitu datang siapa namanya? Bari ngacai. Geluh meni. Iya, mungkin mendingan yang biasa-biasa aja, betul nggak santri? Datang biasa tapi orangnya normal, wajahnya ya mirip-mirip Sahrul Gunawan lah. Sahrul Gunawan atau Ucok Baba? Dua-duanya ganteng ya. Alhamdulillah. Jadi Nabi pangkasepna, pangalimna. Makanya alhamdulillah nih kalau anak-anak belajar, nih kayak kiai-kiai kita. Itu ada syair Ahmad Syauqi, ya, qum lil muallimi waffihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Di sini luar biasa di santrinya. Tadi saya mau lihat ke sini, semuanya nunduk. Padahal sih saya ya bukan orang alim, tapi mereka menghormati begitu. Emang biasa. Dulu saya dari zaman di madrasah, ternyata waktu salah satu dosen saya orang Mesir, ya, Ustadz Afif Siddiq dari Al-Azhar Islamic University di Kairo, di Mesir sama ternyata begitu juga. Kalau guru datang, Ustadz datang, kiai datang, kita itu mulai ista'id qiyaman ihtiraman wassalaman, kita berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qum lil muallimi waffihi tarjila kadal muallimu an yakuna rasulah. Karena muallim itu, guru itu, kiai itu ngajarin ilmu kepada kita. Kalau salah ilmu kayak komeng ditanya sama Adul, bang mau sholat tapi air mati, pamnya mati, coba dong cari ke masjid sebelah. Masjid sebelah mah rubuh bang, masjid nasabelah. Enggak, maksudnya ke masjid lain cari. Enggak ada bang, mati semua. Jangankan pamnya, tukang
tukang catat pamnya aja mati. Kalau nggak ada air, tayamum. Kata Komeng. Caranya gimana bang tayamum? Pakai debu. Terus kayak gimana? Ya sama kayak wudhu. Adul main cari aja debu. Pertama umurku. Belepetan. Kayak orang makan sagon. Aduh. Begitu banyak. Saya liwat. Kenapa nih Mek? Si Adul kok makan roti coklat sampai berepetan? Itu debu Pak Ustaz. Lo emang ngapain? Aduh lagi tayamum. Kalau punya ilmu mah paham. Cuman muka, ya satu dorbah muka, kemudian tangan, nggak pakai mulut. Jangan-jangan diambil debu dimasukin ke hidung. Ya, itu kalau punya ilmu. Makanya qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Enggak sama orang yang punya ilmu apa yang enggak punya ilmu. Orang yang punya ilmu mah, dulu ada guru matematika saya bilang, orang bawa harta berat mamawana itu berat. Kalau punya harta berat, tapi punya ilmu orang makin alim makin ringan. Kemarin ada, mau jadi imam gak di Australia? Gajinya berapa? 30 juta. Mau imam gak di Korea? Kemarin teman saya lagi ngambil doktor sekarang S3 di PT IKI tempat saya kuliah. Ngambil di situ, pernah jadi imam di Ansan Korea. Gajinya berapa? 25 juta. Dengan ilmu semua jadi ringan. Ya, makanya kalau kita mau nyontoh Nabi itu kalau kasep memang susah ya, tapi kalau ilmu kita bisa cari, belajar, ya nuntut ilmu ini susah, ya nuntut ilmu ini capek, butuh biaya, tapi kalau nanti udah dapat ilmu, insya Allah. Kalau cerita haji, halo Bu, ada jamaah tapi bukan orang sini, orang Sulawesi, mau berangkat haji dia takut. Pak Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arab. Gampang. Bahasa Inggris bisa nggak? Boro-boro. Arab nggak bisa, Inggris nggak bisa. Nanti di sana gimana? Tenang aja Pak. Di sana mah tukang dagangnya udah bisa bahasa Indonesia. Banyak yang bisa orang-orang Arab. Oh begitu ya Pak Ustadz? Iya. Dan lagi kalau urusan mau makan doang, mau jajan misalnya di warung di Arab, gampang, tinggal tunjuk. Nanti dibilang 2 real. Urusan makan sukses. Jadi asal ada, eta naon nu hinyai. Kata yang dagang jangan, itu mah minyak jelantah. Dia main Urusan makan sukses. Ini yang kepanasan mau pindah ke panggung boleh? Asik. Ini luar biasa ya, Masya Allah. Ini soleha semua. Saya yakin dunia kiamat masih jauh karena di sini wanita-wanitanya akhlaknya mulia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi pas urusan makan si Bapak Haji tadi sukses. Toko nama asal hayang. Suatu ketika pas lagi transit dia mau pipis. Kebelet, nggak ada WC, ada dikunci, yang jagain orang Yaman. Aduh, kumaha ya ngomongna? Tadi sukses, akhirnya dicoba, pipis kan maksudnya, hampir ditenggelam. Kurang nyaman. Lagi ribut saya datang. Ini kejadian kisah nyata. Saya datang, Ishaq Muhammad, mana hadas? Muhammad, ini ada apa? Sama orang Yamannya. Hadal haji abul fahisyah. Ini haji ini pengen berbuat maksiat. Terus saya bilang, emang Bapak mau ngapain? Saya mau pipis. Kan Pak Ustadz bilang makan juga, ini mau pipis. Saya bilang,
Aduh, beak di tenggelan Nabi kan. Akhirnya saya bilangin, Muhammad ta'al, hadal haj yabqal hammam, yuridul hammam, wala yatahammal yuridul baul. Dia pengen kencing. Wala yukallimuni faqad kiza wa kiza. Bahasa kitanya, tak ngomong sih, kan kikian. Kan uing jadi galuh. Halo, Bu. Itu masalah alim. Makanya ibu-ibu bersyukur loh, di sini banyak kiai, banyak ulama, habaib, nuntut ilmu. Ini kadang-kadang ya, saya ingat tuh, lagi di Mekah berdua agim, orang pada moto. Kata AA, kalau sama ulama mah jangan moto, minta doa. Doa, ya, mudah-mudahan sukses. Alhamdulillah ada cerita dari Kiai Iwan Jawawi, sahabat saya. Sekarang pesantrennya di Depok ya, Darul Mukhlisin, pesantren beliau. Orangnya masih muda, jauh di bawah saya, ya. Tapi cerita orang ke Kiai hidupnya lagi susah. Kiai hidup susah. Kata Kiainya, udah banyak amalin kalimat Asmaul Husna, baca Ar-Razzaq yang banyak. Ar-Razzaq. Cuman karena dia jarang ngaji, ya Razzaq. Ya Razzaq apa ya jarak ya? Jadi di jalanan itu lupa. Ya jarak ilmahnya. Dia baca ya jarak. Alhamdulillah ada buah jarak tuh pohonan. Itu buahnya bisa dibikin minyak jarak, itu harganya mahal. Akhirnya tumbuh katanya. Oh, ini tahu bener apa enggak ya? Sebab saya diceritain juga. Oh, ini dia jadi orang kaya. Datang ke kiai, alhamdulillah saya ngamalin ya jarak. Saya jadi kaya. Kata kiai, mau nih ya jarak. Itu yang dari kiai. Ya Razzaq. Salah aja kaya. Apalagi kalau benar. Aduh, dia bisa punya perusahaan air santri. Punya travel kayak BB Travel gitu ya. Halo. Ini baru 2, masih ada 5 lagi. Sanggup? Sampai jam 11 kuat? Sayangnya nggak kuat. Pang kasepna, pang alimna. Yang ketiga sama keempat saya gabung. Pang solehna, pang takwana. Ulang sekali lagi Bu. Pang solehna, pang takwana, pang taatnya itu cuma Nabi. Kalau kita madu, ini alhamdulillah ibu-ibu di sini ngaji udah dari pagi tapi kelihatan sabar. Kalau di tempat lain mah ibu-ibu ngaji tuh kaki udah pindah dari emok sila melonjor kalau duduk ya. Mungkin sebentar lagi dia ke atasin kakinya. Kayak orang senang gitu. Di sini mah tenang karena senang dengan ilmu. Tapi di Kalimantan sebelum pandemi saya ceramah, ada nenek-nenek majelis udah bubar, itu nenek masih duduk. Saya bilang nenek hebat, yang lain pulang nenek mah masih di sini. Berarti nenek pencinta ilmu, bukan pencinta ilmu Pak Ustaz. Ini kalau cuman kesemutan saya udah jalan, ini kegajahan Pak Ustaz. Jadi berat rek lempang teh berat. Tapi di sini alhamdulillah ya. Kalau di tempat lain mah saya pernah manggil imam taraweh hafal Quran. Ya mungkin kayak santri-santri di sini hafal Quran. Wah, jadi imam taraweh habis Fatihah bacanya Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Enak. Tapi begitu selesai, ibu-ibu ada 10 orang datang ke saya demo. Pak Ustaz, awas ya, besok jangan dipanggil lagi itu Ustaz. Kenapa? Karena enak Bu.
Cari ustadz dong yang imamin tuh yang bikin teduh. Nah itu kan enak bacaannya. Apa bikin panas? Cari yang bacaannya yang cool. Cool ya. Kalau udah cool kan dingin, adem. Kalau cool ya mah. Mahasiswa aja, mahasiswa kedokteran, ini mahasiswa fakultas kedokteran bilang, Ustadz di Anyer nih, kita minta dong tahajud Ustadz yang jadi imam 2 jam. Masya Allah, saya juga lagi bingung kuat nggak saya 2 jam ya. Tapi alhamdulillah baru setengah jam itu tahajud, itu mahasiswa udah pada bilang, Ustadz ganti aja dengan doa deh, cukup. Itu mah kebenaran. Saya juga leklok ini. Selesai renungan, doa, masuk subuh. Subuh azan, qomat, saya lagi yang jadi imam. Kan maju tuh. Udah ada yang berbisik sama temennya. Wah musibah. Imamnya dia lagi. Rupanya dia bilang, dengerin coy, kalau imam mau ruku baru kita takbir, kan lumayan. Habis ulaika humul muflihun. Kalau udah begitu kuplatun naghamat biasanya langsung Allahu Akbar, lumayan. Tapi kalau baru wa ulaika humul muflihun, belum. Biasanya langsung innal ladzina kafaru diterusin. Nah, pas dia udah kira-kira mau takbir ruku, takbir. Saya takbir, baca Fatihah, pantes nih agak sepi yang takbir. Rupanya sebagian besar pada duduk. Saya baca Fatihah, habis baca Fatihah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, begitu idza jaa coy. Allah, sini Allah, rame. Dan terus ini idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. 1,5 halaman tambah surat Al-Jumu'ah, jadi 3 lembar. Begitu selesai itu mahasiswa langsung, Ustadz gitu nipu. Saya bilang siapa yang nipu? Ustadz maaf, bila tidak jangan suruh. Kenapa ujungnya lain? Manusia masuk gitu, tapi pengen masuk surga, betul nggak? Mau masuk kalau amal 1000 jelek, dikasih ke anaknya aja, bunga mak, core sama duitnya, terpayu. Tapi kalau ke kotak amal mah diterima. Kita nih tangan walaupun nggak ada matanya, kalau mau nyumbang tuh paham. Mana 100.000, nggak pernah salah. Ada si bapak itu mah nggak pernah salah bu, selalu 2.000. Dan memang mawana cuma 2.000, jadi kan mau salah tarik. Kalau ada yang 100.000 nih, sebelah ada Pak RT, RW ngelihat, RT ngelihat, akhirnya terpaksa dimasuki. Mana nggak dilipat lagi, dilonjor sambil bilang lubangnya sempit kayaknya, dilipat Pak. Begitu dilipat masuk, tapi selesai Jumat langsung menghubungi panitia, Pak Haji tadi salah masuk. Tadi duitnya yang saya tandain udah dilipat-lipat. Oh ini yang 100, iya salah, putar ya 10. Tapi bukan orang sini. Ibu-ibu di sini mah kalau suruh infak sama dompet, karena tahu kosong. Jadi Nabi teh pang solehna, pang taatna ka Allah, pang takwa. Ada cerita gini. Halo, mau dengar cerita? Mau tahu ceritanya? Mau tahu aja apa mau tahu banget?
Ini banget. Kayak orang main TikTok. Jadi gini, halo. Datang ke istri Nabi. Nabi gimana sih sholatnya? Hatta tawarrabat qadamah. Nabi itu pernah sholat 1 rakaat 662 ayat. Kalau dibaca di sini, saya yakin kalau saya nggak kuat. Saya pernah sholat gerhana yang imamin teman saya Ustaz Muzammil Al-Hafiz. Hafal 30 juz, sholat gerhana 1 rakaat baca Ali Imran 200 ayat. Wah, yang lain mah pada bubar. Saya alhamdulillah nggak kerasa apa-apa. Saya ingat-ingat di puskesmas. Rupanya mungkin baru 100 saya jatuh. Pas lagi minyak kayu putih. Nabi mah sholat 662 ayat. Pang soleh, pang taat. Betul nggak? Nabi sholat. Kalau lagi ada susah, sholat. Ini lagi pandemi gini. Saya 6 bulan pertama gak ada jadwal pandemi, mobil 2 dijual. Alhamdulillah. Sholat, istighfar. Alhamdulillah. Direktur SCTV, Pak Ustaz, bawain tasbih sama Dede. Alhamdulillah. Ada jalan keluar. Saya sampai ditanya infotainment, Pak Ustaz gimana? Teman-teman Ustaz yang lain udah pada banting setir. Ada yang dagang somai, ada yang dagang mie ayam, ya kan? Ada yang dagang bakso, cireng, cilok, ya. Ustaz gimana? Banting setir juga nggak? Aduh, saya bukan cuma setir yang dibanting, piring udah belajar juga bikin somai. Tapi alhamdulillah orang yang bertakwa dikasih rezeki. Sholat Nabi, sholat sampai kakinya bengkak. Ini ada emak-emak di Jakarta kakinya bengkak bukan sholat, nonton sinetron Ikatan Cinta. Oh, halo. Ini mas soleha semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau nggak ketemu lagi di Kerawang, mudah-mudahan ketemu di sorga. Ibu-ibu bilang, Pak Ustaz, di Karawang, ibu masuk surga. Biasa di Blok F, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Nabi mah sholatnya Masya Allah. Baca Quran, jangan baca Quran, tadarus sama Jibril setiap Ramadan. Bahkan Nabi pernah asmi' nih, bacain Quran. Awal surat An-Nisa sampai ayat 41 kalau nggak salah. Sampai Nabi bilang hasbuk. Jadi Nabi suka ibadahnya kayak gitu. Padahal udah dijamin masuk surga. Kita nggak ada yang jamin. Ada nggak yang jamin kita masuk surga? Nabi mah maksum. Nih sebagaimana nama kita nih, Al-Maksum. Nabi mah maksum. Sudah terjamin, sudah terjaga. Ya langsung masuk sholat nyampe kakinya bengkak. Ini di Jakarta terawih aja terawih. Anak muda tuh nyari masjid yang paling cepat. Di sono 20 menit. Di sono 15 menit udah dibagiin kolak. Begitu di sana 10 menit. Di mana? Itu imam nama Fatihah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau di sini makan bagus, amin. Itu mah udah terus saya anak. Itu kan udah pendek, masih ada di sono. Ini imamnya baca Fatihah 1 nafas. Di sono imamnya udah gak nafas. Modar aduh. Lain modar dari paeh. Kecenderungan kita mah kurang taat, kurang takwa. Dulu ada yang datang ke rumah Nabi, nanya, Nabi sholatnya, kayak gitu. Langsung bertiga ngomong, saya nggak mau punya istri, saya nggak mau tidur, saya mau sholat sepanjang malam. Yang satu bilang, saya mau puasa tiap hari, nggak mau batal, terus-terusan puasa. Dipanggil sama Nabi, manil ladzi qultum kaza wa kaza. Siapa tadi yang ngomong begitu? Aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Aku puasa, tapi ada batalnya juga. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang enggak suka sunnahku bukan golonganku. Aku juga nikah. Emang kenapa kamu enggak mau nikah? Mungkin kalau nikah tuh punya istri repot, harus nyari kerja. Kadang-kadang baru ngelangkah dari pintu aja sudah di WA sama istrinya, posisi di mana? Tidak pantok. Saya pengen ibadah. Ternyata Nabi yang paling takwa. Dikatakan atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Aku yang paling takut, yang paling takwa, yang paling soleh dibandingkan kita. Ini berarti Nabi itu pang soleh, pang taat, pang takwa, kasep, pang kasep, ilmu, pang alim, takwa, pang takwa, pang soleh. Ini udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, ini yang paling utama. Nabi pang alus akhlakna. Bu, ulangin dong. 1, 2, 3. Sebelum selesai, ada yang mau jawab? Tadi saya ceramah tentang apa tadi? Ada yang mau maju ke depan? Siapa? Saya hitung sampai 3, kalau nggak ada saya hitung sampai 5. Ini nih yang perempuan ini nih, sini. Sini. Pakai sendalnya. Kuenya bawa. Habis si hariwang dikuat kemana? Ruh. Apa aja tadi? Sini boleh. Apa aja? Tadi yang kelimanya belum saya jelasin. Nabi mempunyai karakter. Yang pertama paling tampan, yang kedua paling soleh, yang ketiga, yang keempat paling taat dan takwa. Ada yang kurang nggak? Ada. Sama paling alim. Ini saya sebetulnya mau biasanya kalau ceramah bawa 10. Ini cuma bawa 1, udah ada nama saya, Ustadz Subki Al-Buburi. Ini kalau beli cuma 70.000, tapi namanya ini yang jadi mahal. Saya pakai baju ini nih beras, saya dikasih duit 100 juta untuk pakai baju ini. Ya, itu dengan ilmu. Nah, ini juga udah ditempelin gini. Nah, kamu yang terpilih di antara sekian banyak, ya. Silahkan kembali ke alamnya. Sebenarnya santri kalau maju bisa semua. Ya, cuman karena santrinya tawadu semua, saya doakan. Kamu kelas berapa? Hah? 1 MTS. Saya doain tahun depan kelas 2 MTS. Siap. Alhamdulillah. Kan ada yang nggak naik. Ya. Kalau doain kelas 2 nggak berarti naik. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir tadi, kenapa kita harus follow the prophet way? Ya, Nabi itu paling bagus akhlaknya. Bu, Nabi pulang, tanya sama Aisyah, ada makanan nggak? Ahlan wa marhaban. Amin. Ahlan. Amin. Bapak amin. Ini kan cuma gaya doang. Orang ceramah tuh gitu, kalau lupa mau ngomong apa. Padahal mah iya mikir. Cakep. Jadi Nabi itu pangalus akhlaknya. Nabi pulang, tanya ada makanan apa enggak?
Kata Aisyah radhiyallahu anha, hari ini nggak punya makanan. Idan ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Ini mirip dengan suami-suami ibu ya. Karena maulid sampai siang, suaminya pulang dari sawah, piring juga nggak ada. Iya. Ada makanan nggak? Kata istrinya, aduh punten tadi maulid jadi nggak sempat masak. Suami ibu bilang, kalau gitu saya puasa. Alhamdulillah. Kalau di tempat lain mah pulang nggak ada makanan, langsung marah-marah. Duit 50.000 habis 2 bulan. Istrinya pinter. Tenang suamiku, duit 50.000 nggak akan habis setahun. Saya udah beliin kalender. Jadi tinggal dicopotin unggal bulan. Bu, Nabi nggak pernah mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka ditinggalin. Mbok ngomong, tadi kue boluna itu kayaknya bukan coklat deh. Saya pikir coklat chip, kayaknya itu tai kambing deh. Udah dicacat, udah dihina, kuenya habis. Begitu habis nanyakan deh, kue ya. Padahal udah dicela-cela. Dia minta dibungkus. Nabi nggak pernah gitu. Omongannya bagus. Kayak ibu-ibu di sini karena sering ngaji sama Kiai Syahid ya, sama Kiai Ahmad ya, Samsuri, akhlaknya bagus. Saya syuting sama Komeng sama Po Ati. Komeng jahil, Po Ati itu latah. Kalau dilatahin, kunyuk, kucurut. Kadang-kadang segala punya orang di absen. Ya, tapi kalau ibu-ibu di sini karena suka ngaji, kalau dikagetin latahnya langsung baca Yasin. Jadi begitu dicolek, bukan kaget langsung Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi karena lama nungguin. Dan yang mau ngelatahin juga mikir, ntar kalau saya ngelatahin lagi dia baca tabarok, terus baca al-waqi akan jadi panjang. Kalau yang dilatahin ayam, iya pasti dicolek lagi minta bebek. Kalau ayam, bebeknya mana? Bu, Nabi mah akhlaknya bagus. Nabi jalan ke masjid diludahin tiap hari. Suatu hari orang itu nggak ngeludah, oh pasti dia sakit, didatengin, dikunjungi, dikasih korma. Masya, kayak ibu-ibu di sini, alhamdulillah. Kalau misal, lihat deh, si ibu itu mah udah 3 kali maulid, ya jilbabnya nggak ganti-ganti. Itu tasnya juga kantong keresek, kue konsisten. Mungkin kata ibu itu ya mendingan keresek daripada tas 50 juta. Ujung-ujungnya buat ngantongin kue bolu kalau mau. Ya. Kalau kantong keresek mah aman gitu. Kalau tas 50 juta mah ya udah diledekin, sabar kita mah ya Bu. Kita maafkan. Ya, kita nggak mau bales. Orang ngeledek kita balas dengan senyum. Betul nggak Bu? Orang ngeledek kita balas dengan bunga, lemparkan berikut pot-potnya. Nama malah lain bunga, pot kembang dialungkan. Nah, Bu, pangalus akhlaknya, bahkan ya dikatakan dalam surat Al-Qalam. Ayo bareng-bareng. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ayo bareng. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sekali lagi, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan betul-betul engkau baginda Nabi Muhammad SAW betul-betul memiliki budi pekerti yang agung, akhlak yang mulia. Mudah-mudahan nih santri-santri kita, ibu-ibu juga ya,
Saya dengar ibu-ibu juga di sini rajin ngaji, rajin zikir, ya Bu, rajin sholawat, lagi ngegoreng juga ya Nabi. Salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam salawatullah. Itu ikan gurame belum diceburin udah kering, ikut juga baca sholawat gitu ya. Dan waktu saya umroh 2016 sama Bang Komeng, kebetulan pas mau masuk pesawat ketemu sama Ayu Ting Ting. Kata Bang Komeng ke Ayu Ting Ting, ingat Ayu, banyakin zikir, jangan nyanyi alamat palsu, takutnya bukan ke Mekah. Begitu nyanyi kemana, bukan jadi ke Jeddah malah jadi ke Australia. Yang penting ya, Nabi kita teladani Nabi, karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu contoh teladan yang bagus. Dan juga halo, Nabi itu rahmat buat seluruh alam, bukan cuma manusia, non muslim juga jangan khawatir kalau Islam itu tegak, mereka pasti hidup enak, betul? Bahkan jin, maaf, ini anak-anak santri pasti belajar fikihnya. Kalau kita misalnya lagi di luar, habis buang air besar, mau cebok, nggak ada air, kita bisa pakai apa? Batu. Tapi perhatikan, pencet dulu, takut tai ontak. Kalau di sini mungkin tai kebo kali ya. Dipencet. Kalau